Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Nah, kita kan kemarin sudah bahas beberapa problematika dari penerapan UBD di sekolah sebagai kepala sekolah ya kemarin kita. Nah, kali ini kita akan membahas hasil final diskusi, membuat rangkuman tentang perencanaan pembangunan kurikulum. Nah, anggota kita ada Mbak Astri Eka Rahmawati, ada Mbak Bindi, Mbak Dewi, saya sendiri Latifah, ada Mbak Vicky, Mbak Kurnia, Mbak Resti, Mbak Restiana Aida, sama Mbak Wahyu. Nah, ini tentang problematika dan evaluasi implementasi UBD dari sudut pandang kepala sekolah. Kemudian kita sudah merangkum beberapa problematika yang kemarin sudah teman-teman sampaikan, sudah ada solusinya, dari mulai edukator, manajer, administrator, terus motivator, inovator, kemudian ada supervisor, sama leader. Nah, dari itu semua, kemarin sudah ada tim dari PPT yang sudah ambil beberapa poin-poin penting terkait artikel yang sudah dirangkum oleh tim dari tim artikel. Nah, ini ada PPT-nya, sebentar saya tampilkan. Baik, di sini ada perancangan dan pengembangan kurikulum, topik 7, ruang kolaborasi dari kelompok 1 SMKN 5 Kota Madiun. Dengan nama anggota sebagai berikut, tadi sudah saya jelaskan, ada 9 anggota. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan Mbak Astri. Baik. Selanjutnya mengenai pengertian kerangka UBD. Pola pikir dalam merancang pembelajaran dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran, membuat penilaian pembelajaran, dan merencanakan pembelajaran. Prinsip ini disebut juga sebagai perancangan mundur atau backward design. Selanjutnya Mbak, di scroll back. Untuk implementasi dan evaluasi penerapan UBD dalam lembaga formal, ada 7. Yang pertama yaitu sebagai stakeholder. Setiap individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam lembaga formal adalah stakeholder. Mereka dapat termasuk orang tua, siswa, anggota, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian sebagai kepala sekolah memainkan peran kunci dengan tugas memastikan keberhasilan implementasi UBD melalui pengorganisasian sumber daya, dukungan kepada guru, strategi implementasi, dan memastikan pemahaman prinsip-prinsip UBD oleh seluruh staf pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai wakil kurikulum. Wakil kurikulum bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola kurikulum, berkolaborasi dengan guru dalam merancang rencana pembelajaran, menyusun bahan ajar, serta memastikan inklusi elemen pemahaman mendalam dalam kurikulum UBD. Baik, melanjutkan Mbak Astri tadi, dalam implementasi dan evaluasi penerapan UBD di lembaga formal, sebagai guru ini memiliki peran sentral dalam implementasi UBD. Mereka harus merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan, pemahaman konsep, mengembangkan aktivitas yang mendukung pemahaman, dan mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik secara berkelanjutan. Yang terakhir, sebagai siswa, peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran UBD dengan terlibat dalam pemahaman yang mendalam, mengajukan pertanyaan, menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, serta berpartisipasi dalam refleksi pembelajaran. Kemudian, kepala sekolah sendiri merupakan tenaga fungsional guru atau pemimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada pemimpinan. Kemudian selanjutnya, tupoksi atau tugas kepala sekolah. Pertama, di sini ada edukator, inovator, supervisor, manajer, leader, motivator, dan administrator. Kemudian problematika dan solusi kepala sekolah dalam penerapan UBD dalam edukator. Kepala sekolah sebagai edukator mengalami kesulitan dalam mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme pada penerapan UBD dalam pembelajaran. Nah, solusinya di mana mengadakan agenda sekolah dengan menghadirkan fasilitator atau praktisi untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada guru mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum UBD. Selanjutnya adalah problematika dan solusi kepala sekolah dalam penerapan UBD sebagai manajer, yaitu problematikanya adalah terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik, sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan termasuk dalam mengimplementasikan UBD. Untuk solusinya, melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Yang kedua, bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah problematika dan solusi kepala sekolah dalam penerapan UBD sebagai administrator. Yang pertama adalah problematikanya adalah kurangnya dukungan dari guru dan staf setelah dilakukan bimbingan dan arahan terkait penerapan kerangka UBD, sehingga hal
sehingga hal ini dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan hambatan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk solusinya adalah yang pertama memastikan sumber daya yang cukup tersedia, memberikan pengawasan dan monitoring yang cukup, dan memastikan bahwa semua pihak di sekolah memahami dan mendukung implementasi UPT dengan baik. Yang kedua, memberikan stimulus terhadap seluruh tenaga pendidik. Baik, selanjutnya ada problematika dan solusi kepala sekolah dalam penerapan UPT sebagai seorang motivator. Nah, guru itu tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan UPT karena telah terbiasa dan nyaman dengan kurikulum yang lama. Pemikiran guru yang beranggapan penerapan kurikulum lama belum matang dan kini sudah berganti lagi dengan kurikulum yang baru. Nah, dari permasalahan tersebut memiliki solusi, di mana solusi yang pertama adalah melakukan pembinaan dan memberi pengarahan agar melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Kemudian, solusi yang kedua ada memberikan penghargaan atau apresiasi kepada guru yang berprestasi, guru yang disiplin pada kebijakan yang telah berlaku dan telah disepakati oleh bersama. Kemudian problematika dan solusi sebagai inovator itu ada tidak adanya dukungan dari staf dan guru. Tanpa dukungan penuh dari staf dan guru, penerapan UPT bisa menjadi sulit. Nah, beberapa guru mungkin menemui kesulitan dalam mengubah pendekatan pengajaran mereka atau merasa tidak yakin dengan keefektifan metode ini. Nah, dari problematika tersebut memiliki solusi, di mana memberikan dukungan dan fasilitasi kepada staf dan guru dalam menerapkan UPT di kelas. Ini bisa termasuk mengadakan sumber daya, waktu tambahan untuk perencanaan pembelajaran atau dukungan teknologi. Selanjutnya, problematika dan solusi kepala sekolah sebagai supervisor dalam penerapan UPT. Problematikanya yaitu saat pelaksanaan supervisi sekolah seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pelaksanaan supervisi sekolah tidak sesuai dengan jadwal. Untuk mengatasi problematika tersebut, maka solusinya yaitu membuat agenda tahunan yang akan dilaksanakan kepala sekolah dengan lebih terencana. Jika kepala sekolah berhalangan hadir, maka akan dibantu oleh staf lain untuk pelaksanaan supervisi. Lalu, dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan prinsip UPT dengan pelaksanaan workshop. Selanjutnya, problematika dan solusi kepala sekolah sebagai leader dalam penerapan UPT. Problematikanya yaitu, beberapa problem yang dihadapi oleh kepala sekolah sebagai leader adalah adanya masalah terkait terbatasnya sumber daya, finansial maupun personil, serta adanya perubahan kurikulum atau kebijakan pendidikan, sehingga kepala sekolah harus mampu mengadaptasi sekolah dengan perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi problematika tersebut, maka solusinya yaitu yang pertama, untuk masalah terbatasnya sumber daya, kepala sekolah dan staf berusaha untuk melakukan perencanaan yang cermat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dan untuk masalah perubahan kurikulum atau kebijakan, biasanya membentuk tim kerja yang dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta dapat mengikuti dan membuat strategi terkait perubahan kebijaksanaan pendidikan. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru atau pemimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar, mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan dapat sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Dalam diskusi kelompok kami, terdapat beragam problematika dan solusi dari implementasi penerapan UPT dalam lembaga formal yang dihadapi oleh kepala sekolah sesuai dengan tugas pokoknya. Kepala sekolah memiliki peran dan tugas sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Berikut merupakan problematika secara umum dari implementasi penerapan UPT dalam lembaga formal yang dihadapi oleh kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator mengalami kesulitan dalam mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme pada penerapan UPT dalam pembelajaran. Kedua, keterbatasan sumber belajar dan informasi mengenai penerapan UPT juga menjadi kesulitan kepala sekolah dalam memberikan pemahaman kepada guru. Kemudian, adanya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik terkait kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan termasuk dalam mengimplementasikan UPT. Yang keempat, kurangnya persiapan matang dalam menerapkan kurikulum di sekolah dan kurangnya dukungan dari guru dan staf setelah dilakukan pembimbingan dan arahan terkait penerapan kerangka UPT. Sehingga hal ini menghambat proses implementasi dan menyebabkan hambatan dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan UPT karena telah terbiasa dan nyaman dengan kurikulum lama. Terbatasnya pengetahuan kepala sekolah terkait pemanfaatan teknologi modern sehingga menyebabkan guru menggunakan model pembelajaran kuno dan tidak sesuai kebutuhan lingkungan. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari staf dan guru. Tanpa dukungan penuh dari staf dan guru, penerapan UPT bisa menjadi sulit. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya seperti waktu, dana, dan infrastruktur dalam menerapkan UPT dengan baik. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan supervisi sekolah yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Agar implementasi penerapan UPT dalam lembaga formal dapat diterapkan dengan baik, maka didapatkan solusi sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan agenda sekolah dengan menghadirkan fasilitator atau praktisi untuk memberikan pembinaan dan pemahaman kepada guru mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum UPT. Yang kedua, memberikan kesempatan pada guru untuk mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan di luar sekolah seperti pelatihan atau workshop. Yang ketiga, bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum. Yang keempat, melanjutkan pendidikan dan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. Selanjutnya, Untuk selanjutnya itu terkait motivasi.
dengan memberikan dukungan dan fasilitas fasilitasi kepada staff dan guru dalam menerapkan UBD di kelas. Ini juga termasuk pengadaan agenda belajar, waktu tambahan untuk perencanaan pembelajaran atau dukungan teknologi. Kemudian meningkatkan semangat tenaga didik dengan cara setiap tenaga didik yang mampu mengantarkan anak itu dalam bidang akademis dan non-akademis. Dengan cara yaitu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru yang berprestasi, disiplin pada kebijakan yang berlaku dan telah disepakati bersama. Kemudian ini adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami dalam mencari terkait problematika serta solusi. Baik, terima kasih. Thank you. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 SMK 5 Madiun. Berikut problematika, solusi, begitu juga kesimpulan yang sudah kami sampaikan terkait hasil final diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa salah kata ataupun yang kurang berkenan pada hati kalian semua. Kami dari kelompok SMK 5 Kota Madiun meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Latifah tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman.